Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, keafiatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran di hari ini ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dengan harapan nantinya ilmu yang kita peroleh nanti bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin doa belajar ini, Bapak minta Adik Taslim untuk memimpin. Dipersilahkan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Wa bi Muhammadin rasulullah. nabiyya wa rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada Adik Taslim. Baik, selanjutnya Bapak ingin bertanya apakah kelas 3 hari ini hadir semua? Hadir semua anak-anak? Ya, hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Hadir, Jadi, Pak. Alhamdulillah. Jadi Hadir, Bapak Pak. harapkan Hadir, Pak. kehadiran ini tetap terus dipertahankan ya, baik dari mata pelajaran fikih maupun dari mata pelajaran yang lain. Baik anak-anak, Bapak ingin bertanya, masih ingatkah materi fikih minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Masih. Ya, Adi Sitiha. Apa Adi Sitiha materi kita pada minggu lalu? Lalu tentang pengertian bulan puasa, bulan Ramadan. Iya, bagus sekali. Kira-kira apa itu pengertian puasa? Puasa itu menahan lapar dan haus. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Iya, tidak ada ya. Jadi, materi kita pada minggu lalu itu tentang ya ketentuan puasa. Nah, adik-adik sekalian, hari ini materi kita yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi, keutamaan bulan Ramadan. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita? Adik-adik, nanti tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, adik-adik nanti dapat menjelaskan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan dengan baik. Kemudian melalui kegiatan diskusi nantinya, adik-adik dapat menyebutkan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan tepat. Selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran, adik-adik nantinya dapat menceritakan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Oke adik-adik, nanti langkah-langkah pembelajaran kita sebentar. Setelah ini Bapak akan menayangkan gambar. Jadi silakan adik-adik nanti memperhatikan ya gambar tersebut. Nanti Bapak akan bertanya terkait gambar. Nanti anak-anak yang menanggapi. Kemudian Bapak akan menjelaskan materi nanti melalui slide. Selanjutnya nanti anak-anak akan dibagi menjadi kelompok secara heterogen. Secara heterogen ini artinya Bapak tidak memilih siapa yang pintar, siapa yang hebat. Jadi semuanya sama, oke? Kemudian selanjutnya nanti akan ada tugas tiap-tiap kelompok untuk didiskusikan. Selanjutnya hasil diskusi tersebut nanti adik-adik akan paparkan di depan kelas oleh masing-masing kelompok. Paham adik-adik?
Dan yang terakhir Paham. nanti kita akan simpulkan materi secara bersama-sama. Oke, selanjutnya adik-adik silahkan untuk memperhatikan, menganalisa gambar pada slide ini. Nah, silakan Bapak beri waktu 2 menit untuk menganalisa kegiatan yang berada dalam gambar tersebut. Oke, kira-kira siapa yang bisa menceritakan kegiatan di gambar tersebut? Ayo, ayo Bapak beri kesempatan. Sholat tarwi, Pak. Sholat tarwi, iya Sholat bagus tarwi. Adik Marianti. Kegiatan sholat tarwi, ada yang lain lagi? Tadarus, Pak. Tadarus, bagus Adik Taslim. Jadi tadi tarwi, kemudian tadarus. Ada yang lain? Adik Henry? Nah, ini adalah kegiatan orang sholat tarwi, kemudian tadarusan. Ini kegiatan-kegiatan ini eh, ada di dalam bulan Ramadan. Ada kaitannya dengan materi kita di kesempatan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Bapak akan menjelaskan materi kita di kesempatan ini lewat slide ini. Jadi bulan suci Ramadan menjadi waktu yang paling dinanti oleh umat muslim ya di dunia. Sebab ia adalah bulan yang penuh keberkahan dan dilipat gandakan segala amalan baik. Karena bulan ini merupakan waktu yang spesial, maka kita pun perlu mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Nah, salah satunya adalah mengetahui keutamaan-keutamaan apa saja yang ada di dalamnya. Jadi keutamaan-keutamaan apa saja dalam bulan Ramadan tersebut? Yang pertama adalah Ramadan merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan di dalamnya perintah untuk berpuasa. Selanjutnya adik-adik, di dalam bulan Ramadan itu ketemuannya ada perintah berzakat. Kemudian bulan Ramadan tersebut bulan penuh keberkahan. Kemudian keutamaan dalam bulan Ramadan yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan Ramadan itu keutamaannya adalah bulan pengampunan dosa. Kemudian pada bulan Ramadan juga pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Nah, adik-adik sekalian, ada amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Amalan apa saja itu? Coba Adik Taslim membacakan amalan apa saja dalam bulan Ramadan. Tadarus Quran. Salat Ya. tarawih dan witir. Iya. Adi Membaca dan Marianti? mempelajari Quran. Adi Marianti? Membaca dan mempelajari Al-Quran. Iya. Adi Sitiha? Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Iya, bagus sekali. Bapak ucapkan terima kasih. Jadi, amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan, yang pertama tadi melaksanakan sholat tarawih. Kemudian ada membaca dan mempelajari Al-Quran, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian ada iktikaf di masjid. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa dan pada bulan Ramadan kita harus memperbanyak sedekah. Nah, inilah adik-adik di antara keutamaan bulan Ramadan serta amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita
di dalam Kita bulan juga baru Ramadan. semua pena kesel mau tidur kita mau Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana disampaikan di awal tadi, Bapak akan membagi anak-anak dalam 2 kelompok heterogen. Artinya, Bapak tidak memilih mana yang pintar, mana yang hebat, semuanya sama. Ya, jadi untuk dijadikan 2 kelompok, jadi silahkan nanti nama-namanya Bapak sudah bagi, nanti nama-nama tersebut silakan yang sudah terpilih mengatur meja dan kursinya. Ini kelompok 1 itu Adik Sudarto, kemudian Adik Sitiha, kemudian Adik Miftahul Huda. Yang kelompok 2 Adik Taslim, Adik Marianti, dan Adik Henry serta Adik Lisa. Nah, jadi adik-adik dalam diskusi ini nantinya Bapak akan membagi LKPD itu. Bapak sudah bagikan LKPD di masing-masing kelompok. Jadi perhatikan, nanti tugasnya menganalisis suatu permasalahan terkait materi keutamaan berpuasa. Jadi sebelum hasil diskusi diserahkan kepada guru, nanti adik-adik itu menyampaikan diskusi di hadapan kelompok masing-masing. Nah, apa tugasnya? Itu sudah di LKPD yang Bapak bagi tadi. Jadi silakan. Yang kelompok 1 mengangkat permasalahan apakah iktikaf itu sama dengan pindah tidur di masjid. Jadi silakan kelompok 1 untuk menganalisis permasalahan tersebut. Kemudian untuk kelompok kedua, silakan menganalisa bagaimana memahami maksud pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Oke, siap anak-anak semua dalam diskusi? Siapa? Oke, silakan Siap, Bapak Pak. beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Halo teman-teman, itu tadi sudah dibagi saya jawabannya. Siapa yang tadi ketuk menjawab? Sitiha sama Lisa. Iya. Oke, anggap sudah anu ya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan untuk tiap-tiap kelompok, di awal dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah selesai, silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi, dari pokok permasalahan yang diangkat. Silakan. Kelompok 1 dulu, Pak. Ya, kelompok 1 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ini mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisa masalah apakah iktikaf itu sama dengan pindah atau tidur di masjid? Jawaban kami adalah iktikaf merupakan amalan utama pada 10 malam terakhir Ramadan. Iktikaf tidak sama dengan pindah atau tidur di masjid. Masjid bukan penginapan selama 10 hari terakhir Ramadan. Kalau tidur namanya bukan iktikaf. Iktikaf itu harus berjaga, muhasabah dan berzikir. Iya, bagus sekali. Iya, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu kepada Adik Sitiha. Ya, untuk kelompok 2 ada tanggapan? Ada yang menanggapi, jadi? Tidak, Pak, Ya. jelas. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan.
Oke, Pak, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi, hasil analisa kami, bagaimana memahami maksud pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Iya. Jawaban kami, dibuka dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga harus dipahami dengan makna majasi, Iya. bukan makna hakiki. Makna majasi maksudnya terbuka kesempatan luas sepanjang Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang membawa kita ke surga. Terhindar kita dari perbuatan, perkataan, sikap yang membawa kita ke neraka. Dan setan terbelenggu maksudnya tidak bisa mempengaruhi orang yang melakukan ibadah puasa. Seperti itu, Pak, jawaban kami. Terima kasih, Iya. Pak. Terima kasih Adilisa dari kelompok 2 sudah mewakili. Kita berikan aplaus dulu. Baik, dari kelompok yang lain atau teman-temannya ada yang menanggapi? Kalau sudah pas? Sudah pas? Pas, Iya, Pak. pas, Pak. Baik. Jadi demikianlah anak-anak rangkaian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai keutamaan bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan adik-adik atau anak-anak bisa paham semua materi yang disajikan tadi. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari materi kita. Apa saja kesimpulan materi? Yaitu keutamaan bulan Ramadan. Ini kesimpulan materi kita di hari ini. Keutamaan bulan Ramadan itu yang pertama bulan diturunkannya Al-Quran. Kedua perintah untuk berpuasa. Bisa. Ketiga perintah berzakat. Keempat bulan penuh keberkahan. Kelima malam Lailatul Qadar. 6 bulan pengampunan dosa atau maghfirah. Yang ketujuh Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Adapun amalan bulan Ramadan apa saja Adik Henry? Amalan bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih dan Witir. witir. Baru mengakhirkan sahur dan menyegerakan Sahur dan menyegerakan Puasa. berbuka. Kemudian berdoa Berdoa ketika berbuka berbuka puasa. Membaca dan mempelajari Membaca dan Al-Quran. mempelajari Al-Quran. Al-Quran. Kemudian Iktikaf di iktikaf masjid. Di masjid. Tikaf. Kemudian banyak memperbanyak sedekah. Sedekah. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita. Jadi, adik-adik semua sudah paham tentang materi kita hari ini? Siapa, Pak? Sudah Pak. paham? Ya, Paham, Pak. Alhamdulillah. Jadi adik-adik sekalian, sebelum Bapak menutup materi pertemuan kita di kesempatan ini, jadi Bapak ingin menyampaikan untuk pertemuan kita pada minggu depan, nanti pada minggu depan kita bersama-sama akan mempelajari materi soal puasa sunnah. Jadi materi kita adalah puasa sunnah. Ya. Sebelumnya Bapak ingin memberikan pekerjaan rumah. Jadi silakan nanti materi ini sudah Bapak berikan LKPD itu. Jadi nanti ini dirangkum. Materi kita nanti dirangkum ya, adik-adik. Jadi Iya, rangkuman Pak. itu nanti, tugas itu nanti dibawa minggu depan. Paham? Sudah paham? Ya, Pak. Baiklah Pak. adik-adik. Demikianlah rangkaian materi kita di
pertemuan kali ini, maka untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan doa, dan doa ini dibawakan oleh Adi Henry. Silakan Adi Henry untuk menutup Baik pembelajaran kita. teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Di dalam komprehensif pengetahuan, ya. Farham, pertama pertanyaan saya, di dalam pelaksanaan pembelajaran, tentunya Bapak dulu memahami apa yang sebenarnya di dalam memahami konsep-konsep daripada indikator kompetensi. Ya, Pak? Ya, Pak Arham? Ya, Bu. Ya. Di dalam memahami indikator kompetensi pembelajaran, ada dimaksudkan di situ, Bapak ada pemahaman konsep, yaitu SKI, KI, KD, ya. Kemudian Bapak ya, di mana ada teori-teori yang Bapak maksudkan di situ, teori-teorinya apa. Nah, hal ini saya dulu menanyakan atau Bapak harus menjawab, pemahaman konsep SKL itu apa sebenarnya, Pak? Silakan. Apa yang dimaksud dengan SKL itu? Yang saya pahami, Bunda, SKL itu standar kompetensi. Ya, standar kompetensi lulusan. Ya. Apalah Pak kriterianya di situ yang Bapak pahami? Apa itu yang dimaksud standar kompetensi lulusan? Dia mencakup apa, Bunda? Sikap, kemudian ada pengetahuan, baru dia keterampilan. Ya, oke. Kalau itu Pak, biasanya ya yang Bapak pahami di dalam undang-undang tertuang pada apa ya? Pada pendidikan apa? Tertuang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu masuk di mana, Pak? Nomor berapa? Kalau KI itu menurut pengetahuan saya, Bunda, yaitu kemampuan peserta didik untuk mencapai standar kelulusan, ya. Ya, apalagi Pak? Coba. Karena ini Kak, kalau sebentar Bapak mau membuat materi pembelajaran harus paham betul ini arahnya kemana. Ya, di tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki apa Pak? Peserta didik pada setiap tingkat. Ya, artinya itu yang merupakan operasionalisasi SKL. Kan Pak ya, itu begitu kan? Rentetannya. Yang terakhir barangkali dalam teori ini, masih teori Pak ya. Apa yang Bapak pahami di dalam teori taksonomi? Taksonomi, apa yang Bapak pahami di situ? Ya, sering karena kan kita memakai taksonomi. Apa ya, Pak?
Eh, menurut yaitu keterampilan berpikir mulai dari jenjang rendah hingga tinggi. Langsung itu yang saya pahami, Bu Prof. Taksonomi kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik. Ya Pak ya? Yang itu terbagi ke dalam berapa Pak? Terbagi berapa itu? Ranah sikap, ya Pak ya? Tadi Bapak pengetahuan, keterampilan. Itu ya Pak ya? Iya, iya. Ya. Harus ingat terus itu Pak, karena kenapa? Kalau Bapak tidak paham ya susah juga di dalam membuat suatu materi-materi. Yang berikut pertanyaan saya Pak. Di dalam pengembangan perangkat pembelajaran atau materi ajar, media pembelajaran, apa yang Bapak pakai di dalam mengembangkan tersebut? LKPD-nya, ya. Apa yang dipakai? Itu pengembangan perangkat ini. Yang Bapak satu saja yang diingat apa yang digunakan. Di dalam materi ajar atau media pembelajaran, yang dapat mengembangkan apa sebenarnya, tujuannya itu apa? Ingat sekali itu Pak. Ya, yang terakhir itu Bapak ingat barangkali decision making atau HOTS kan? Ya Pak ya? Ya, itu yang Bapak harus pahami. Satu teori Pak yang saya sampaikan kepada Bapak, dan tolong dijawab dengan bagus, karena ini menyangkut masalah psikologi. Di mana ada Pak yang kita hadapi di dalam kelas. Ada yang kita hadapi di dalam kelas itu, ada namanya apa ya? Anak itu seperti ada yang biasa Bapak yang label-label yang digunakan di dalam penyebutan khusus kepada anak itu, seperti kita menyebut si genduk ya, si keribo. Ini merupakan sikap apa Pak? Sikap apa yang begini? Kita sering memberikan label kepada anak kita, si gendut, si kurus, si keribo. Kan itu. Ini sebenarnya sikap apa itu loh Pak? Apa? Bapak pasti hadapi begitu. Sering itu dari teman-temannya itu loh Pak. Sebenarnya dalam psikologi itu seperti apa? Membuli itu ya. Ya dia memberi sebut apa ya? Membuli. Ya, menyebut-nyebut itu merupakan sikap apa itu loh Pak? Ya, itu ya merendahkan kesadaran diri dan keterampilan sosial. Itu kan enggak mungkin di dalam dilakukan seperti itu dalam perkembangan peserta didik. Baik ya Pak Arham. Iya benar. Ini ya, ini Bapak-bapak. Tidak ada yang lalai dari ini, semua ahli sebenarnya ini. Ya coba Bapak ya. Ini adalah pengembangan lagi Bapak, itu ada saya mau uji kemampuan baca tulis Al-Quran. Ya. Ya siap-siap Bu Prof. Ya. Kemampuan menulisnya, kemampuan membacanya silakan dulu Pak. Apa? Persiap kertas, pulpen, tulis saja di situ apa yang Bapak. Asal jangan basmalah saja. Ya. Dasar materi Bapak yang materi fikih, dalil apa yang biasa Bapak kemukakan di situ.
Ya, kebetulan saya mengangkat di RPP itu tentang puasa Ramadan, Ibu Prof. Oke. Silakan. Silakan, Pak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu saja. Oke. Ya, sudah benar. Diangkat saja, Pak. Diangkat saja, Pak ya. Ya, Ya. jelas Ya. sudah. Oke, jelas. Sudah, Pak ya. Coba dilanjutkan ayat itu, Pak. Dari awalnya. Lanjutkan. Dibaca, Dibaca. Iya, iya. Membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik, Pak Arham, terima kasih. Ya, Ibu Fitri, Pak Sudarto, silakan lanjutan ya, sudah selesai. Siap, Bu. Lanjut. Assalamualaikum Pak Arham. Pak Arham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Arham. Terima kasih Bu Prof. Pak Arham, tadi saya sudah mendengar, Pak Arham sudah membaca, kemudian menulis Ya. dalil yang berkaitan dengan materi yang Bapak tuangkan dalam RPP Bapak. Saya cuma ingin tahu Pak, kira-kira sedalam apa materi Bapak terkait dengan dalil yang Bapak tilawahkan tadi itu. Silakan Pak, makna dari ayat yang Bapak sampaikan tadi. Baik, Bu. Jadi ayat tadi itu menjelaskan kandungan tentang kewajiban orang yang berpuasa nantinya untuk menjadi seorang yang muttaqin. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Arham. Kita lanjut pada RPP. RPP yang Bapak ajarkan kemarin itu RPP 2, ya kan? Nah, Ya. RPP 2 yang disusun sesuai dengan komponen K13. Iya kan Bapak? Iya, Bu. Oke, kira-kira saya ingin tahu sejauh apa pemahaman Bapak terkait dengan komponen-komponen dalam RPP. Berapa komponen dalam RPP K13, Pak? Yang saya pahami Bunda ada 13 komponen. Oke, boleh tolong disebutkan Bapak? Ya. Yang pertama itu ada identitas sekolah, ya. Kemudian identitas mata pelajaran, baik. Kemudian identitas kelas atau semester, ya. Kemudian materi pokok, selanjutnya alokasi waktu, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian IPK atau indikator, selanjutnya tujuan pembelajaran, selanjutnya materi, kemudian metode, kemudian media, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian hasil. Oke, baik Pak. 13 komponen masuk di dalamnya kompetensi dasar. Bolehkah Bapak jelaskan kira-kira KD yang Bapak terapkan dalam RPP Bapak ini? Khususnya ranah kognitifnya Pak. KI 3 sama KI 4-nya, tolong disebutkan. Jadi dalam KD RPP yang saya buat ini, RPP 2, KD ranah kognitifnya ini menjelaskan tentang menganalisis keutamaan bulan Ramadan. Kemudian untuk KD KI 4, mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, dari KD 3 terkait dengan KI 3 yang sudah Bapak ramu dalam kegiatan indikator Bapak, IPK-nya Bapak, kira-kira tujuannya seperti apa Pak?
dalam konteks atau orientasi pada unsur ABCD-nya. Nah, nanti menghasilkan tujuan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, peserta didik dapat menjelaskan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan dengan baik. Melalui kegiatan diskusi nantinya peserta didik dapat menyebutkan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan tepat. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dengan baik. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Dalam konteks unsur ABCD, mungkin Bapak bisa utarakan satu, bisa dijelaskan satu Pak, implementasinya di RPP Bapak. Dalam tujuan pembelajaran, satu saja Pak, bagaimana implementasi yang unsur ABCD-nya, yang mana audiensnya, mana behaviornya, kondisional, dan degree-nya Pak. Boleh Bapak silakan. Baik, terima kasih Bu. Yang masuk audiens itu peserta didik. Oke. Audiens. Ya, lanjut Pak. Kemudian yang termasuk behavior itu perilaku jujur. Oke. Terus kondisinya, condition itu menjelaskan tadi. Kemudian degree-nya itu dengan baik hasilnya. Oke, baik. Baik Pak, baik Pak. Terakhir dari saya Pak. Bapak kan pengajar MI, materinya materi MI ya Pak. Iya, iya. Dalam menerapkan model pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran, Bapak di sini menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Apakah tidak ada kolaborasi dengan model lainnya Pak? Karena pada dasarnya untuk tingkat MI itu masih dengan kegiatan pembelajaran berbasis diharapkan mereka bisa senang sehingga bisa menerima dengan baik apa yang materi yang Bapak ajarkan. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Ya, tetap melakukan kolaborasi sebab kalau melihat model yang diterapkan ini untuk khususnya di kelas 3 MI, kebanyakan memang siswa itu pemahaman mereka masih kurang tentang model ini, sehingga Ya, harus butuh kolaborasi. Baik Pak, kira-kira bagaimana Bapak menyusun rancangan penilaian sikap? Yaitu dengan menggunakan teknik observasi, Bu. Oke, baik Pak. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Arham. Sukses Ya, sama-sama, selalu. Bu.